Assalamualaikum para sahabat, salam sehat dan sejahtera. Kembali dengan saya Bagja dalam tutorial membuat aplikasi membaca QR Code yang sederhana. Pada saat sekarang ini, paling tidak ada dua tipe pengkodean yang populer yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu barcode dan QR Code. Keduanya bisa dibedakan dari tampilan fisik. Barcode berupa garis-garis vertikal, sedangkan QR Code berupa pengkodean dengan image atau gambar dengan dimensi dan pola tertentu. Daya tampung barcode dibatasi oleh panjangnya garis-garis vertikal. Semakin banyak karakter, maka semakin panjang, sehingga semakin menyulitkan dalam pembacaannya. Barcode dengan kode 128, itu merupakan kode yang umum, itu bisa menampung sekitar 45-80 karakter. Sedangkan QR Code itu bisa menampung 7.000 tepatnya 7.089 karakter dalam satu simbol. Dan ini memberikan keuntungan tersendiri. Di samping, QR Code tidak memerlukan ruang atau space yang banyak seperti barcode. QR Code itu sendiri artinya adalah Quick Response Code, disingkat QR Code. Sesuai dengan namanya, QR Code memberikan respon pembacaan yang jauh lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan barcode. Sebagai pengetahuan saja bahwa barcode diciptakan oleh Norman Joseph Woodland dan Bernard Silver yang dipatenkan di United States Amerika tahun 1951. Terinspirasi dari kode Morse yang diciptakan oleh Samuel F.B. Morse di abad ke-19, yaitu tahun 1830-an. Dan 20 tahun kemudian atau tahun 1971 baru bisa dipergunakan secara komersial. Sedangkan QR Code diciptakan oleh orang Jepang, yaitu Tuan Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave pada tahun 1994 dan sekarang dipakai secara bebas untuk digunakan secara komersial dan secara pasti akan menggantikan barcode dalam waktu dekat. Dalam tutorial ini, kita akan mencoba untuk membuat aplikasi membaca barcode dan juga QR Code. Berikut merupakan demo dari aplikasi yang akan kita buat, yaitu kita akan membuat aplikasi pembacaan barcode dan sekaligus QR Code. Jadi kita baca. Ini hasil bacanya sesuai dengan barcode yang tertera di bawahnya itu. Dan kemudian kita coba untuk membaca QR Code. Satu contoh, langsung terbaca dan lebih banyak karakternya. Dan kebetulan di sebelahnya ada juga barcode-nya. Kita akan coba juga baca. Terbatas beberapa karakter di sana. Nah, inilah aplikasi yang akan kita bangun dan kita mulai dengan membuat project baru di Android Studio. Seperti biasa, kita MT Activity, kemudian aplikasinya kita namakan aplikasi membaca QR Code, kemudian finish. Android Studio secara otomatis membuat main activity dan activity main. Di activity main.xml itu adalah tampilan untuk aplikasi, sedang main activity Java itu adalah program dalam Java-nya. Kita buka di activity main XML, kemudian kita buat tampilannya, kita rubah dulu layoutnya menjadi relative layout, dan kemudian kita pakai judulnya dan kita rubah sebagai keterangan, diarahkan kamera ke kode, maksudnya adalah image kodenya ya. Jadi secara cepat saja untuk membuat tampilan yang sederhana dari aplikasi pembacaan barcode dan QR Code ini.
Kemudian dalam membuat aplikasi QR Code dan barcode ini, kita menggunakan plugin dari third party library di luar Android Studio, yaitu kita memakai code scanner dari Yuri Budiev. Itu ada di GitHub. Kalau kita search di Google Budiev code scanner, itu akan muncul di GitHub-nya. Kita pilih, kemudian kita buka. Kita ikuti instruksinya, ada di bawah. Nah, ini tentang code scanner, fiturnya adalah cukup bagus. Kemudian formatnya support adalah cukup lengkap, ada industrial. Di sini dijelaskan tata caranya, yaitu pertama adalah kita harus memanggil implementation dari Budiev Android Code Scanner. Kita kopikan. Kita masuk ke Gradle aplikasi. Kemudian di dependensi kita tambahkan di bawah. Kita tambahkan keterangannya QR code, kita tambahkan, kita pastekan saja di sana, kemudian kita sinkronisasi. Kita tunggu sebentar. Setelah sinkronisasi, berarti kita sudah siap untuk menggunakan fasilitas atau fitur dari code scanner Budiev tersebut. Satu lagi adalah disebutkan bahwa di manifest kita harus tambahkan permission untuk menggunakan kamera. Jadi kita kopikan saja. Kita tempatkan di sana penggunaan kamera. Kembali ke XML, kita perlu code scanner view. Kita kopikan saja. Pastekan di sini. Kemudian kita atur margin, kemudian posisinya. Saya buat height tingginya 400 dp. Dia posisinya ada di bawah judul, sehingga kita atur marginnya, margin top 30, margin left 30, dan margin right juga 30, dan kita set di tengah-tengah. Kemudian posisinya ada di bawah judul. Kita kopikan. ID judulnya, jadi teks judul. Kita masukkan di sana. Oke, sudah benar posisinya. Satu lagi adalah kita perlu text view. Text view dari hasil pembacaan. Kita set saja, kemudian ID-nya kita sebut teks hasil baca, kemudian below, berarti below dari code scanner ini. Kemudian kita format saja, alignment-nya di tengah, kemudian warnanya mungkin di sini black supaya jelas. Kemudian text size-nya kita besarkan 14 sp. Oke, nah ini sudah selesai. Setelah ini kita masuk ke main activity Java untuk
mengenalkan komponen-komponen yang kita sudah buat di XML tadi. Yang pertama adalah text view, yaitu text view untuk hasil baca. ID-nya adalah teks hasil baca, kita copy, kita paste. Yang kemudian yang kedua adalah scanner view. Kita deklarasikan code scanner ini dengan scanner view. Ini kita import saja karena sudah ada dependensinya untuk kita pasang. Kemudian kita binding teks hasil baca terhadap teks hasil baca. Kemudian untuk code scannernya dari scanner view pun kita binding. Oke, kita lihat di Google BuddyOF tadi. Nah, ini adalah tata cara untuk mempergunakannya. Berarti kita pertama definisikan code scanner. Kita pastekan saja di sini. Nah, kemudian code scannernya kita import dengan Alt Enter. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengecek izin dari pemakaian kamera, yaitu dengan if context compat check self permission. Yang pertama adalah konteksnya, itu kita pakai main activity.this. Kemudian parameter yang kedua adalah permissionnya, kita membaca ke manifest.permission.camera. Oke, kita kondisikan jika izin dari kamera tersebut tidak sama karena artinya belum mendapatkan izin, tidak sama dengan package manager dot permission granted, jadi kita belum mendapatkan izin. Maka apa yang kita lakukan adalah kita meminta izin dulu, yaitu minta izin penggunaan kamera. Itu dengan cara minta Android Studio atau handset kita untuk menampilkan suatu pop-up window untuk perizinan tersebut. Itu dengan activity compat .request permission. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah activity itu sendiri, berarti kita main activity.this. Kemudian parameter yang kedua adalah string dari manifest, jadi data dari manifest tentang perizinan yang sudah kita minta, yaitu manifest.permission.camera. Oke, kemudian yang ketiga, parameter yang ketiga adalah suatu integer untuk request code. Nah, kita bisa membuat suatu konstanta statis yang nilainya integer. Jadi kita sebut sini stringnya adalah izin kamera. Ya, kita kopikan, kita copy, kemudian di atas kita deklarasikan private static final integer
stringnya izin kamera, dan kodenya adalah any number sebenarnya, asal integer. Kita ambil aja 101. Kemudian jika kita sudah mendapatkan izin, jadi else, maka kita langsung memanggil suatu metode. Saya bikin saja metode ini adalah metode baca QR code. Dan tentu saja metode ini akan error berwarna merah, sehingga kita ke kirinya saja, kemudian kita create method, dan ini jadinya adalah metode baru yang namanya baca QR code. Nah, dari sini kita lihat lagi ke UDF bahwa cara pembacaannya adalah pertama kita definisikan code scanner view, yang kemudian kita copy saja, kita pastekan. Nah, ini code scanner view itu sudah kita definisikan di atas, jadi kita bisa lihat ke atas. Ini dia, sehingga kita tidak usah lagi. Nah, baris yang kedua itu M-code scanner, jadi aliasnya kita panggil, kemudian inisiasi dari code scannernya. Kemudian scanner view-nya adalah scanner view yang kita aliaskan di atas. Kita ganti saja. Oke, kita set ini decode callback untuk code scannernya. Dan ini otomatis akan memberikan, ini saya hapus saja. Saya hapus. Nah, kita akan membaca resultnya di sini. Sebelum kita membaca result, itu disarankan bahwa thread-nya itu harus tetap di main thread, menjaga agar tidak membuat thread sendiri atau create thread sendiri, sehingga kita memaksakan dia untuk di thread yang utama atau thread yang kita lakukan sekarang. Maka kita panggil run on UI thread. Kita tetap di UI thread-nya, kemudian runnable, otomatis ini akan memaksakan callback tersebut untuk berada di thread yang utama yang kita lakukan sekarang ini. Nah, dari sini baru kita memasukkan nilai resultnya tersebut ke variabel yang telah kita definisikan, yaitu teks hasil baca. Kita kopikan saja teks hasil baca. Nah, di sana teks hasil baca dot set text, kemudian resultnya kita masukkan .get text. Jadi resultnya kita masukkan, kemudian result.get text. Jadi langsung hasil pembacaan tersebut kita tampilkan di text view teks hasil baca ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kita harus lakukan juga pada saat user bisa saja mengetuk atau men-tap layar, ya, men-tap layar tampilan. Ini bisa kita lakukan dengan cara kita menggunakan scanner view. Jadi pada saat scanner view diketuk,
on click listener di sana. Set on click listener, new on click listener. Itu saja di sini begitu diketuk atau di tabnya atau layarnya di tab, maka kita panggil saja M-code scannernya untuk aktif. Itu kita M-code scanner dot start review. Nah, ini yang kita lakukan. Satu hal lagi adalah kita lihat lagi di Budiev Google untuk pengamanan bahwa kita ada override 2, metode override 2, yang satu on resume dan yang kedua on pause. Kita kopikan saja. Ini untuk mencegah jika terjadi overlap atau kesalahan error pada saat user melakukan berulang-ulang. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Kita bisa lakukan pengujian. Kita coba, saya aktifkan dulu castingnya dari handphone saya, itu yang Pocophone. Kemudian kita lihat. Oke, nah, ini sudah aktif. Inilah tampilan dari pop-up window pada saat kita meminta izin untuk penggunaan. Salah satu contohnya adalah penggunaan kamera di sini. Jadi pada saat penggunaan kamera kita menjalankan atau mengecek runtime-nya karena ini pertama kali, maka seolah-olah belum dapat izin, sehingga kita minta izin, otomatis nanti Android Studio atau handset kita mengeluarkan pop-up window seperti ini, dan kita tentu saja klik allow. Nah, timbul ini adalah scanner view-nya seperti ini. Kita coba, kebetulan saya ada rokok, nah, ada barcode-nya, lihat. Nah, ini sudah terbaca ya, 899 sekian, sudah terbaca. Ini untuk barcode. Nah, kita coba lagi, kita ketuk. Kita ketuk layarnya. Nah, ini pembacaan dari QR code. Nah, ini jauh lebih banyak kan ininya, apa karakternya, atau TPS, swapping Tor dan sebagainya. Ya, itu menampung lebih banyak, tapi space-nya cukup cuma satu kotak itu saja. Oke. Saya kira sudah selesai dan sudah berhasil kita membuat aplikasi pembacaan untuk barcode ataupun untuk QR code. Saya kira cukup straightforward, cukup sederhana. Untuk pengembangan itu bisa disertakan dengan pendeteksian lokasi. Artinya bahwa pada saat tapping barcode ataupun QR code itu sekaligus GPS akan melaporkan latitude dan longitude dari lokasi tersebut, sehingga kita bisa pastikan umpamanya bahwa barcode atau QR code lah terutamanya yang mungkin sekarang akan sering dipakai. QR code itu ada di posisi mana, itu sudah terdeteksi dengan lokasinya, sehingga tidak bisa nanti mungkin saja barcode-nya atau QR code-nya dipindahkan ke tempat lain, atau mungkin diambil ke dalam saku gitu ya, di mana saja bisa tapping. Di tapping memang benar bahwa itu adalah kode yang kita tapping, tapi lokasinya kan berbeda-beda. Nah, itu bisa disertakan seperti itu. Artinya ada tambahan nanti untuk mengaktifkan GPS dari handphone kita. Ya, kemudian kita dalam GPS tersebut kita akan menangkap juga titik koordinat dari setiap lokasi di mana QR code itu berada. Itu salah satu pengembangan ke depan.
Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Ditunggu komentarnya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Serta jangan lupa like. Sampai ketemu di tutorial lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.